Iya, halo kawan, jumpa kembali dengan Agus Yusanda Channel. Semoga kabar kawan-kawan semuanya dimanapun kawan-kawan berada dalam keadaan baik-baik saja. Salam sukses selalu untuk kita semuanya kawan-kawan. Oke, langsung saja kawan-kawan, pada kesempatan video saya kali ini mengenai kusen pintu depan rumah saya yang keropos. Kawan-kawan bisa dilihat pada video ini dimakan rayap habis ya. Rayapnya ganas sekali kawan-kawan. Dikarenakan tadinya memakai kayu yang sudah lama tersimpan di gudang ya, jadi kayu miranti KW jelek, ini sampai ke atas kawan-kawan keroposnya. Jadi tadinya mau tak pindahin ya engsel pintunya, posisinya pindah ke atas, tapi pada keropos semua itu bagian atasnya juga sampai ke atas ya. Bisa dilihat itu saya beri isolasi, saya beri lakban supaya tidak keluarnya remahan serbuknya, serbuk kayunya maksudnya ya. Jadi saya akan mengakalinya memakai kayu tambahannya seukuran pas di engsel paling bawah saja itu. Ini saya akan buang itu yang keroposnya. Ini saya beri lakban isolasi ya, karena kalau menyapu sudah sampai 3 kali kotor lagi kawan-kawan, capek ya, remahannya selalu keluar terus, rayapnya nakal ganas. Pada waktu pemasangan kusennya juga dulu sempat diberi solar ya, solar 1 dirijen penuh. Ini tidak mempan kawan-kawan. Ini saya punya kayu ya bekas yang menurut saya lumayan kuat, ini lumayan keras ya kayunya, ada potongan sisaan segitu cukup kawan-kawan. Saya akan memakai obeng ya, palu, alat-alat yang dibutuhkan apa saja itu sesuai kebutuhan saja ya. Nanti saya akan pasang seperti itu kurang lebih ya kawan-kawan. Panjangnya sesuaikan saja. Yang penting nanti engsel pintunya bisa dipasang di kayu yang baru itu ya. Walaupun kayunya bukan baru, bekas, tapi masih layak pakai kok kayunya. Keras kawan-kawan, agak keras ya. Saya sengaja pilih agak keras supaya tahan terhadap rayap ya. Ini rayapnya ganas sekali kawan-kawan, karena mungkin kayunya juga sudah lama tersimpan di dalam gudang ya, puluhan tahun atau belasan tahun saya tidak tahu, dan sudah bolong-bolong awalnya kawan-kawan. Waktu pertama kali dipasang kayu kusennya juga sudah bolong-bolong, sudah diberi solar 1 dirijen full, tapi masih hidup, masih ganas saja, tidak mati rayapnya di dalamnya. Ini rumahnya kurang lebih baru 7 tahun ya, tapi kayunya sudah tersimpan belasan tahun. Jadi harusnya diganti utuh ya kusennya kawan-kawan, lebih bagus diganti satu set maksudnya. Tapi ini berhubung saya hanya sementara saja, saya supaya bisa menutup saja pintunya, saya mengakalinya dengan potongan kayu yang ada di dalam yang ada di rumah saya maksudnya. Dan saya pilih yang masih layak dipakai, yang menurut saya bagus ya, tidak mesti beli yang baru ya kawan-kawan, kan kita butuhin sepotongan saja. Itu kurang lebih 1 meter, 1,5 meter kurang lebih lah ya. Pertama-tama tentunya itu bisa dilihat kawan-kawan, remahan serbuk kayu sisa makan rayapnya keluar semua, sudah keropos banget parah ini kawan-kawan, sampai jebol ya, engselnya lepas, jadi pintunya susah menutup, kesulitan untuk menutup menguncinya kawan-kawan. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah membuang kayu yang keropos itu ya, sisa-sisaan yang dimakan rayap kita buang, kita bersihkan, karena kan nanti kayu yang baru akan kita pasang di bawahnya untuk memasang engsel. Nanti kita paku ya, dan untuk memudahkannya kita bor dulu, kita buat lubang tembus ya ke belakang kayunya nanti, supaya pakunya tidak bengkok, karena pakunya saya tidak punya yang baru kawan-kawan. Saya memakai paku yang bekas ya, yang sudah karatan tapi masih layak pakai walaupun agak bengkok sih. Makanya saya mengakalinya nanti dilobangin dulu ya 3 pakunya, untuk supaya pakunya sudah tembus, nanti tinggal dipaku, dipalu, dipasang di tembok dudukan kusen pintunya maksudnya.
Ini bisa memakai pahat kayu ya, atau juga memakai apa saja yang ada di rumah kawan-kawan, bisa memakai pahat kayu lah. Kan nanti pahat kayu juga dipakai untuk ini ya, untuk membuat dudukan engsel pintunya. Jadi kayu nanti agak coak atau dikompelin gitu untuk masuk ngepres engsel pintu nantinya. Itu saya sampai diberi lakban hitam juga kamu bagian bawahnya. Ya saya sementara fokus untuk supaya bisa menutup saja pintunya. Ini harus tukang pintu asli. Saya maklum bukan ahli tukang bikin pintu ya, pasang pintu. Jadi saya hanya orang awam kawan-kawan, jadi saya hanya bisa melakukan seperti ini saja. Harap maklum ya. Terus lagi kita masih bisa memperbaiki diri, apa salahnya kita coba ya. Kalau dirasa kita yakin bisa ya kita lakukan. Dan jangan lupa jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan lakukan dengan hati-hati ya kawan-kawan. Dan terutama diawali dengan berdoa ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Diberi kemudahan, kelancaran proses perbaikannya atau pekerjaan kita ya, apapun itu pekerjaannya. Oke, ini sudah dirasa sudah cukup ya. Apa namanya, membuang sisa keropos kayunya, kayu yang keropos itu remahannya banyak sekali kawan-kawan. Terima kasih yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih para viewer saya, para subscriber saya. Semoga kita bisa sukses bersama ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut kawan-kawan ya. Untung saya punya sisa potongan kayu yang layak pakai ya, dan panjangnya pas menurut saya kawan-kawan. Nah, ini ada 3 paku yang seperti saya bilang tadi. Ini pakunya bekas kawan-kawan, sudah karatannya sudah agak bengkok tapi masih layak pakai. Mudah-mudahan kuat ya. Kan kalau kita langsung paku ke kayu dan langsung ke tembok dudukan kayu kusen pintunya kan dikhawatirkan bengkok ya, terus tidak maksimal tembusnya. Jadi saya mengakarinya nanti di bor terlebih dahulu ya, lubang untuk pakunya ya. Saya videonya dipercepat ya kawan-kawan 4 kali karena durasinya ini panjang sekali. Kalau tidak dipercepat bisa sampai 1 jam kawan-kawan. Saya persingkat sekitar 30 menit saja. Kawan-kawan pasti bosan ya melihatnya, kelamaan, durasinya panjang sekali ini. Kita ganti dulu mata bornya, baut yang sesuai ya. Untung saya punya mata baut yang bisa melubangi kayu ya. Itu sebetulnya untuk jaringan tapi udah tidak tajam kawan-kawan bekasnya, jadi ya masih bisa lewat pakai lah. Ini panas, ini kayunya keras sekali kawan-kawan, ternyata sampai keluar asapnya, panas sekali ini tuh, bisa dilihat kawan-kawan. Kayunya sampai ngebul, mengeluarkan asap putih karena saking kerasnya kayu ini kawan-kawan. Kalau tidak dibor dengan bantuan bor ya, kayu maksudnya pakunya dipastikan bengkok dan tidak kuat, tidak tembus, tidak bakalan tembus, kecuali pakunya paku beton. Saya kan tidak punya paku beton kan. Ya, hati-hati kawan-kawan. Ini kita alasin bawahnya pakai keset atau kain serbet supaya tidak merusak lantai keramik kita ya. Biarkan tembus itu, korbankan sajalah kesetnya kawan-kawan. Itu sampai kesetnya sampai gosongnya itu tembus, panas itu kawan-kawan. Makanya saya pakai tangnya, panas, jangan dipegang langsung tuh, karena gesekan atau perputaran mata bor itu kan kencang sekali ya, tenaganya besar wattnya. Saya sampai ada video perbaikan mengenai ganti lemari pakaian nanti yang akan saya upload yang akan datangnya, itu sampai baterainya mendung kan, sampai kepanasan karena saya membuat videonya berbarengan sambil dicas colokannya barangnya, terminal colokannya sama bor.
Jadi bornya tenaganya besar. Saya sambil dicas HP-nya merekam video lagi, ya baterainya jadinya melendung. Itu 3 hari saya tidak mengupload video ya, karena bahan-bahannya ada di HP Asus ini. Saya sudah mengganti baterainya sendiri, alhamdulillah bisa kawan. Oke, nanti saya akan upload videonya tentang mengganti kunci lemari pakaian. Saya akan upload video ini terlebih dahulu. Ya, ini karena saya kesusahan ya kawan-kawan ya, untuk memutar balik atau melepasnya memakai bor. Dia tidak bisa berputar karena kayunya menggigit sekali, kencang sekali. Tidak bisa memakai bor ya, diputar balik. Jadi saya bantuannya memakai kunci Inggris ya, yang sesuai ukurannya. Ketika sudah bisa diputar baru dipakai bor ya, memutar baliknya maksudnya. Itu untuk memasang, mengencangkannya kan kebalikannya, buat berputarnya ke kanan, ke kiri. Ini tujuannya hanya untuk membuat lubang saja kawan-kawan, karena saya tidak mempunyai mata bor yang panjang tembus ke tembok ya. Lebih bagus kalau kawan-kawan punya ada bor yang untuk jaringan yang tembus ke tembok, juga bisa langsung bor saja, panjangnya sesuaikan. Jadi saya hanya memakai paku saja. Ini bautnya tidak ada saya dan kurang panjang juga, cuma satu itu sisa pemasangan kanopi baja ringan. Ini saya untungnya ada paku yang panjangnya sesuai ya, pas ada 4 kawan-kawan jadi lebih 1 ya. Kita buat lubangnya tembus ke ini ya, ke bawah, supaya pakunya nanti bisa keluar, ujung paku yang tajamnya keluar semua ketiga-tiganya. Baru kita paku ke tembok, dudukan kusen pintunya kawan. Nah, seperti ini maksudnya. Iya, ini kesusahan lagi kawan-kawan, belum tembusnya. Kayunya keras sekali kawan-kawan. Ya gitulah, kalau kayunya keras kan pekerjaan kita juga jadi lebih menantang, lebih membutuhkan tenaga ekstra. Tapi kan kayunya kan jadi awet ya, tidak masalah, yang penting bisa dikerjakan. Padahal ada kayu yang tidak begitu keras kawan-kawan, tapi saya takutnya cepat rusak lagi, dimakanin rayap lagi. Jadi saya memilih yang paling keras saja kayunya. Sesuai selera kawan-kawan sih, memakai kayu atau memakai baja ringan juga bisa, asalkan ukurannya sesuai ya, kotaknya, panjang kali lebarnya, tingginya pas saja. Dudukan kusen pakai baja ringan juga bisa, karena dipotong di bawah langsung pakai dana bol ya, bautnya. Ini sudah tembus seperti itu kira-kira. Mohon maaf ya, agak lama ya durasi videonya, karena kalau tidak saya lubangin dulu kayunya akan bengkok kawan, pakunya nantinya dipanen, karena tidak memakai kayu beton ya, paku beton maksudnya. Oh kayu, emang ada kayu beton. Untungnya saya mempunyai kunci Inggris yang sesuai ukurannya ya. Ini panas kawan-kawan, bautnya hati-hati ya. Nah, saya sudah dirasa sudah berputar, baru memakai bor ya, kita putar balik. Nah, ini bisa dilepas lagi baru. Kalau tidak seperti itu susah sekali melepasnya. Nah, ini sudah berhasil membuat ketiga lubangnya tembus ke bawah. Satu kita masukkan sampai tembus ya pakunya. 2 juga kita masukkan. Ya kawan-kawan, lebih rapi lah kerjaannya daripada saya, lebih ahli ya. Kita sama-sama belajar saja kawan-kawan. Nah, ini sudah tembus ya. Oke, ini yang tengah agak panjang sengaja, adanya pakunya lebih panjang, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini sudah dirapikannya, sudah tidak ada yang mengganjal lagi. Remah-remah kropos, kayu kropos sudah diambil, sudah bersih ya. Kita paskan saja posisinya kawan-kawan. Nah, itu kan masih ada kotorannya, kita bersihkan saja kalau ada kotoran yang mengganggu, menyumpal.
Kalau kawan-kawan ada potongan baja ringan bisa, atau memakai besi kopong juga mungkin bisa ya, asal sesuai ukurannya saja dengan kusen itu kan. Nah ini sudah dirasa lurus, kita palu ya sampai tembus ke tembok supaya kencang, tidak lepas. Jadi ini lebih mudah ya kalau sudah tembus pakunya. Kita membuat pakunya bengkok atau temboknya rusak gompang ya, kita tinggal luruskan saja, baru kita palu sampai masuk ke tembok menggunakan kayu kusen. Nah ini sudah masuk semuanya, tiga-tiganya. Bila sudah kencang, baru nanti kita rapikan saja kawan-kawan sesuai selera, mau dicat lagi, yang kelas atau mau di apain terserah kawan-kawan. Nah, ini remahannya sudah dapat berapa kilo, itu banyak sekali. Nah, dan engselnya, memasangnya tidak perlu dicopot ya, pentingnya bagian bawah satu kita luruskan saja kawan-kawan, engsel pintu bawahnya. Kita luruskan ya, kita tahan tangan kita di bawahnya, kemudian kita tandain saja pakai ballpoint atau spidol ya, atau pensil kotak itunya, engsel pintunya. Juga lubang-lubang bautnya nanti kita tandain ya, kita tandain bikin pola baut. Bautnya tidak mesti 4 baut dipasang semua ya kawan-kawan, 3 atau 2 juga cukup kalau dirasa sudah kencang ya. Kalau kawan-kawan keempat-empatnya mau dipasang bautnya silahkan, terserah, tapi menurut saya 3 atau 2 juga, 2 saja, 2 baut saja sudah cukup, sudah kencang. Ini saya agak kesusahannya karena pintunya keras menggesernya. Saya sendirian, tidak ada yang harusnya dipegangin ya, ditahan ya pintunya supaya tidak gerak-gerak, tapi bisa lah. Jika sudah lurus posisi pintunya, baru kita tandain. Nah lubangnya, lubang bautnya kita beri titik supaya nanti kan kita bautnya memudahkan membautnya. Kita paku terlebih dahulu lubang bautnya, buat lubang sedikit saja supaya memudahkan memutar bautnya nanti. Nah itu bagian kotak itu di luarnya kan kita congkel pakai pahat kayu ya kawan-kawan. Seperti ini, kayak pahat kayunya juga saya udah tumpul kawan-kawan, udah karatan, kurang tajam ya, saya amplas terlebih dahulu pakai batu asahan kawan-kawan supaya tidak tumpul-tumpul amat. Nah ini saya ada 3 baut ya, bautnya juga yang lama itu sudah karatan ya, sudah jelek. Tidak ada baut yang baru kawan-kawan, tapi mudah-mudahan masih bisa dipakai ya. Nah ini pakai paku yang jangan terlalu besar, yang kecil saja, ukuran 3 atau ukuran 4 ya. Kita beri hanya tanda titik, jangan terlalu besar ya lubangnya, lubang pakunya maksudnya. Memudahkan saja dalam membaut nanti maksudnya, tujuannya. Tuh, kalau terlalu masuk melepasnya kesusahan, kayunya apalagi keras kawan. Nah kalau kawan-kawan punya kayu atau mau beli kayu juga silakan ya, tapi biasanya kalau memasang men-setting pintu juga harus ahli tukangnya kan, tukang pintu
namanya. Beda tukang bangunnya sama tukang pintu, beda kawan-kawan, katanya begitu. Yang masang jendela, masang pintu itu ada tukangnya sendiri kawan-kawan. Tukang bangunan beda lagi. Ada juga yang merangkap, bisa juga ada, jarang-jarang bisa mengambil tukang. Atau kalau kamu mau coba seperti saya, silakan. Caranya seperti ini kurang lebih, kalau bisa jadi acuan saja, atau kawan-kawan bisa lebih rapi lagi untuk yang lebih panjang, atau jaringnya juga bisa potongan. Supaya kita membuat dudukan. Untuk engsel pintunya kita bikin cekongan atau cekungan untuk biar masuk engselnya ke kayu ya, kayu yang kita buat tadi kita ganti. Karena pahat kayunya agak tumpul, jadi lumayan kesusahan. Tumpul ini udah tajam lagi. Saya ambil asahan ini, asahan gunting atau asahan apa saja lah, serbaguna. Tapi asahan itu potong tadinya panjang batu asahannya, tapi masih bisa berfungsi lah, lumayan. Harusnya biasanya agak lama ya, tajamnya lebih mantap, setengah jam atau berapa menit. Ini saya hanya beberapa detik saja, karena durasi videonya nanti lama sekali. Ini garisnya kita pahat sesuai dengan garis yang kita tandain tadi. Ya, kawan-kawan paham lah. Biarpun orang sesama-sama kita orang paham, pasti dasar-dasar untuk memasang engsel pintu ya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih detailnya lagi, mungkin yang profesional ya, tukang jendela, tukang pintu asli, lebih profesional. Kalau kita kan amatiran, walaupun amatiran kita harus yakin kita pasti bisa lah. Selain kita kerja jangan terburu-buru, hati-hati dan fokus. Ini pekerjaan kita bakalan berhasil. Ini juga kita berusaha ya. Kalau tidak berhasil ya coba lagi. Masih belum berhasil ya coba lagi. Kalau sudah mentok ya baru kita panggil tukang pasang pintunya ya, yang profesional. Kalau kita mencoba sendiri kan apa salahnya ya kawan-kawan. Asal lagi kawan-kawan, tumpul sekali. Mohon maaf dengan alat perkakas yang terbatas ala kadarnya kawan-kawan. Ini kalau kita bisa memperbaiki apa yang ada di rumah, memperbaiki sendiri kan ada kepuasan tersendiri ya kawan-kawan. Selain menghemat biaya pengeluaran, juga ada rasa rasa puas lah kalau kita bisa memperbaiki sendiri ya. Seperti contohnya bisa memperbaiki pintu rumah kita, atau memasang jendela sendiri, atau contohnya seperti inilah, atau membuat sambungan selang pembuangan air AC kita tambahin sendiri. Kalau dirasa kita tidak perlu memanggil ahlinya ya, kita dirasa yakin bisa ya, kita coba ya kawan-kawan pasangannya. Contohnya tadi kemarin saya bisa mengganti baterai Oppo
A37 sendiri. Saya belajar terlebih dahulu, belajar otodidak ya, hati-hati. Kalau diyakin sudah bisa baru eksekusi. Asalkan kita berhati-hati ya kalau barang elektronik, dan apapun itu pekerjaan yang semua pekerjaan kita harus lakukan hati-hati kan. Ini bukan menasihati atau menggurui, sama-sama mengingatkan saja kan. Kita belajar bareng-bareng agar bisa sukses bersama ya kan. Ya mohon maaf, ini sudah agak gelap ya, sudah mau suasana maghrib, sudah 5:30 sore seperti ini. Jadi kalau kurang jelas videonya kalau ini tadi tanda lubangnya hilang karena pahat kayu tadi. Nah, seperti itu kan. Aduh mohon maaf, muka saya kesorot kamera, abaikan muka mamang pintunya, mamang pintu KW kawan-kawan. Nah, kalau dirasa sudah pas posisinya, baru kita baut kawan-kawannya. Atau kalau masih belum tekung juga atau belum pas ya, kita pahat lagi. Teringat emak saya atau ibu saya juga pernah bilang kalau jadi cowok atau jadi laki-laki itu harus serba bisa kawan-kawan. Serba bisa di sini dalam arti serba bisa yang positif ya kawan-kawan. Bisa memperbaiki rumah sendiri, bisa mengganti genteng yang bocor atau yang pecah di rumah ya. Jadi tidak harus mengandalkan tukang atau orang lain. Kalau selama kita bisa ya kita kerjakan sendiri ya kawan-kawan, kita perbaiki sendiri. Tapi kalau kita merasa tidak sanggup ya jangan dipaksa kawan-kawan, kita serahkan kepada ahli. Intinya jangan terlalu dipaksa dan kerjanya harus hati-hati, itu saja. Jangan terburu-buru, jangan ya, intinya kita harus tetap fokus dalam apa yang kita sedang kerjakan, kerjaan apapun itu. Jadi ngomongnya ngelantur sana sini karena durasi videonya lumayan masih lama kawan-kawan. Oh, sekitar 6 menit lagi kawan-kawan. Ya kita pasang memakai obeng kembang atau obeng plus yang sesuai ya, atau kawan-kawan bisa memakai bor juga. Tapi saya ini memakai manual saja bisa kok kawan-kawan. Kalau pakai bor kan praktis ya, tidak memakai tenaga. Saya pakai manual sajalah karena berisik suara bornya. Ya kita pasang semua ketiga baut-bautnya atau keempat baut-bautnya. Pastikan kencang bautnya, tidak kendornya. Sudah mengunci engselnya. Pakai bor ini maksudnya mata bor obeng plus ya maksudnya. Harusnya mata bornya yang panjang ya, ganti yang panjang, mentok. Karena kayunya keras jadi saya terpaksa memakai bor ya kawan-kawan, juga untuk memudahkan. Enak sekali kawan-kawan, langsung masuk. Kita punya alat bornya, kenapa tidak, kecuali kalau kawan-kawan tidak punya bornya manual ya, atau bisa juga dipalu saja permanen kawan-kawan. Kalau keras sekali lebih bagus pakai baut kawan-kawan, bisa dilepaskan nantinya. Nah seperti ini kawan-kawan, sudah berhasil ya. Ini kita tinggal rapikan saja yang ada
sela-sela lubangnya kita bisa memakai semen ya, yang bolong bagian atas atau sela-selanya, supaya lebih menggigit, lebih kencang lagi ya, lebih afdol. Nanti dikasih semen dan kita cat lagi kayunya sesuai selera kawan-kawan. Mau dikasih stiker warna kuning atau orange juga sesuai warna kayunya, terserah ya, tidak perlu dicat lagi karena sedikit catnya, tidak perlu memberi cat lagi, memakai stiker warna saja yang di kayu atau di dindingnya. Nah ini kan ada yang gompal ya kawan-kawan, ini tembus ya, pakunya yang tengahnya agak ngenceng ya, jadi gompel. Temboknya jadi ini akan semen kawan-kawan supaya lebih kuat dan lebih kencang ya, lebih rapi, lebih bagus dipandangnya. Nanti kalau sudah kering semennya tinggal dicat saja atau dipasang stiker warna juga bisa kalau tidak punya catnya. Cuman catnya cuma sedikit ya, ini saya merekam sendirian, lalu tangan kanan pegang HP kamera, tangan kiri mengunci. Ini untuk kita tes ya, apa sudah berhasil menutup. Ini sudah berhasil kawan-kawan menutup ya, sudah berhasil, mantap, sudah menutup dengan baik ya. Begitulah cara saya mengakali kayu kusen yang keropos bagian bawahnya, engsernya yang copot kawan-kawan, mantap, berhasil. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan ya. Salam sukses selalu untuk kita semuanya. Dan ini remahan sisaan makan rayap yang ganas kawan-kawan. Ini di kiloin udah dapat berapa kilo, ini dapat bisa ditukar dengan emas kali kawan-kawan. Bercanda kawan-kawan. Kayunya sampai begitu penampakannya kawan-kawan, luar binasa sekali, ini rayapnya ganas. Oke kawan-kawan, ini saya sudah melakukan penyemenannya, tinggal tunggu kering baru kita cat ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, para viewer saya juga terima kasih banyak. Semoga kita bisa sukses bersama ya. Begitulah cara saya memperbaiki kayu kusen yang keropos. Semoga bermanfaat. Sekali lagi salam sukses selalu untuk kita semuanya kawan-kawan. Nanti kalau semennya sudah kering kita tinggal cat ya kawan-kawan, jadi lebih afdol di semennya, lebih rapi. Dan kita cat secukupnya saja ya. Seperti itulah kawan-kawan, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang telah mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya kawan-kawan. Dadah, mantap.